berguna buat kita supaya bisa meningkatkan yang kita berikan. Kayak misalnya ada yang kurang apa, ada yang nggak sesuai, atau apa yang kira-kira bisa kita tambahkan supaya kepuasannya mereka bisa meningkat seperti itu. Jadi makanya sangat penting untuk kita mendengarkan pendapat dari pelanggan kita. Nah, terus yang kedua, pelanggan perusahaan pesaing. Nah, sekarang kenapa kok pelanggan perusahaan pesaing harus kita dengarkan? Kira-kira kenapa? Apa alasannya? Untuk berbandingan apa? Kita mencari informasi apa? Untuk mengetahui kekurangan dari pesaing dan mengetahui. Oke. Ya, misalnya bisa kita nanyakan, kenapa sih kok kira-kira mereka lebih milih datang atau lebih milih jadi pelanggannya dari perusahaan pesaing? Apa kira-kira yang pesaing itu punya tetapi kita nggak punya? Bukan malah mengetahui kekurangan pesaing kalau menurut saya. Buat apa namanya? Buat apa mengetahui kekurangan pesaing padahal si pelanggan yang kita tanyain lebih memilih mereka? Kan pasti Waalaikumsalam, iya enggak apa-apa mbak. Kan pasti mereka justru memiliki sesuatu yang kita nggak punya. Makanya mereka memilih ke perusahaan pesaing, nggak datang ke kita. Seperti itu. Jadi kira-kira apa yang kok sampai bisa-bisanya mereka memilih pesaing itu? Kenapa? Tapi kalau misalnya kayak tanya-tanya ke konsumen gini, apalagi konsumen pesaing ya, mendingan maksudnya nggak menunjukkan atau menampakkan diri bahwa kita adalah dari perusahaan satunya. Jadi ya misalnya kita berpura-pura sama-sama jadi pelanggan di situ, terus pura-pura ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, kira-kira kenapa kok suka di sini, kayak gitu. Jadi jangan memperlihatkan bahwa kita dari perusahaan pesaing. Oke. Terus habis gitu yang ketiga adalah pelanggan yang berada dalam perusahaan atau internal customer, yaitu karyawan kita. Ini kenapa kok kira-kira kita butuh mendengarkan karyawan kita? Iya, sedikit modus. Kenapa kok kita harus mendengarkan karyawan? Alasannya adalah kenapa? Ingin tahu enggak? Kenapa? Iya. Kenapa kok mereka bisa memberi masukan, Mbak?
Karena pelanggan internal tadi. Mbak Puji mah. Iya, karena kan karyawan itu dia yang berhadapan langsung sama konsumen kita, sama pelanggan kita toh. Jadi kan mereka yang tahu seluk-beluknya. Kira-kira uh, biasanya permasalahan yang dihadapin apa, misalnya, terus tanggapan konsumen itu seperti apa dengan kualitas yang kita berikan. Itu kan bisa melalui karyawan, kan karena mereka yang berhadapan langsung dengan konsumen. Oke ya, jadi itu 3 macam pelanggan yang harus kita dengar pendapatnya. Terus di sini petunjuk dalam mengembangkan kualitas pelayanan melalui sistem informasi. Mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan. Jadi tingkat harapannya itu seberapa sih apa yang diinginkan pelanggan. Sebisa mungkin kita harus bisa memenuhi keinginan dari pelanggan kita. Terus menentukan di mana titik berat informasi. Jadi informasi itu harus saling berhubungan satu sama lain, tepat dan berguna, terstruktur, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan tepat waktu. Misalnya kita dapat informasi sekarang, pesaing mau meluncurkan sesuatu yang baru. Terus, tapi kita telat tahunya. Kita misalnya tahunya 2 bulan kemudian, ya sudah terlambat. Kayak gitu, misalnya jadi kita kurang cepat dalam menanggapi langkah dari pesaing. Itu juga penting loh. Saya pesaing punya apa, kita harus bisa lebih baik lagi, kita bisa lebih duluan daripada pesaing. Kita bisa melakukan sesuatu terlebih dahulu daripada mereka, itu lebih baik lagi daripada misalnya menunggu pesaing melakukan apa baru kita menanggapi, itu cenderung terlambat biasanya. Terus habis gitu mengerti pendapat yang dikeluarkan pelanggan. Jadi menghimpun suara dengan basis data kualitatif dan kuantitatif, bisa melalui kuesioner atau bisa melalui wawancara. Seperti apa? Kadang-kadang kan yang lebih bisa diwawancara itu biasanya pelanggan setia. Biasanya orang pelanggan setia kan lebih enak diajak ngobrol, ditanyain tuh mereka lebih terbuka biasanya karena kan sudah merasa mengenal kita. Tapi kalau misalnya pelanggan baru, dia baru pertama kali ke situ, terus tiba-tiba kita tanyain, maksudnya tanya yang mendetil ya, nggak cuma sekedar gimana makanannya. Kalau sekedar gitu sih nggak masalah, tapi kalau misalnya mau tanyanya lebih lanjut, informasinya mau pengen dapat yang lebih banyak, itu lebih baik tanya ke yang pelanggan sudah setia. Karena kan juga intensitas mereka datang ke tempat kita kan juga lebih sering daripada pelanggan yang baru pertama kali datang toh. Terus menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi lihat kira-kira kayak gimana, sesuai enggak sama apa yang istilahnya kan tiap perusahaan kan punya standarnya. Apakah sudah sesuai apa enggak, seperti itu. Terus semua pegawai itu harus ditingkatkan. Jadi misalnya ada perusahaan mau inovasi sesuatu, tapi informasi nggak sampai ke karyawan, misalnya karyawan yang berhadapan langsung dengan konsumen lah, kan jadinya kan fatal. Misalnya kita mau ngeluarin produk baru, bagian pemasaran misalnya sudah mempromosikan, saya sudah promosi, terus ada pelanggan yang datang tanya, saya mau produk ini, nah karyawannya nggak tahu, kira-kira mereka bisa ngelayanin nggak. Nah terus kalau misalnya karyawannya nggak bisa jawab, nggak tahu, kira-kira konsumen gimana? Gimana sih, kemarin lihat ada brosurnya misalnya, kok karyawannya ditanyain nggak tahu. Kira-kira apa kalau mbak-mbak sama mas-mas ngalamin hal seperti itu? Marah, kecewa, atau bingung kan, ini niat nggak sih, emang beneran nggak sih ada produk baru, kayak gitu kan. Jadinya kan bingung, nggak puas, kecewa, atau macam-macam. Nanti misalnya lain kali ketika perusahaan yang sama mengeluarkan promosi lagi, konsumen nggak akan percaya. Walah, dulu loh peristiwa